Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia dan iya bersemangat. Alhamdulillah. Dan saya itu melihat wajah-wajah bunda ini wajah-wajah yang sabar semuanya. Wajah yang adem, yang sabar. Jadi, nah hari ini kita bahas jurus jitu meredakan marah ya. Nggak ada masalah sabar. Kalau nggak ada masalah sabar ya. Padahal sabar itu ya memang diperlukan saat ada masalah ya Bun ya. Dan masalah itu datangnya tidak pakai ketuk pintu ya. Tidak pakai jadwal. Tidak pakai jadwal, tiba-tiba aja gitu ya, masya Allah. Nggak apa-apa, nggih. Jadi nggak apa ya kita bahas tema ini ya. Insya Allah tetap bermanfaat ya Bunda ya. Namanya godaan setan ya. Bismillah. Namanya godaan setan itu apa? Nggak ada prayingnya, ya, nggak ada liburnya. Dan setan itu hobinya ya kan, membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita stres, membuat kita khawatir. Itu memang pekerjaan dia gitu ya. Dan dia terus menerus ya ganggu kita, goda kita ini sampai habisnya nafas kita. Jadi tidak ada pensiunnya dia. Nggak seperti kita umur sekian pensiun gitu ya. Kalau bekerja, ini setan tuh seperti itu. Maka nggak ada salahnya ya Bun ya, hari ini sore ini kita bahas juga materi ini, walaupun saya lihat bunda-bunda ini sudah wajah-wajah yang sabar luar biasa, masya Allah, terutama yang senior-senior ini. Sudah banyak makan asam garam. Asam garam apalagi manis pahit ya, masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih ada yang muda-muda juga kok ya, saya lihat ini ada bunda-bunda, mbak-mbak yang masih muda-muda, masya Allah. Nanti bunda-bunda yang sudah senior boleh sharing ya, boleh sharing ya pada kita semua juga, boleh, monggo. Boleh tahu nih bunda-bunda, kalau marah itu kita marah ini sebagai bunda, sebagai ibu-ibu, sebagai istri ya, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat gitu. Sering marahnya itu pada siapa Bun? Boleh tahu ini, kepo saya. Pernah? Oh iya, kepada anak, betul sekali. Anak ya terutama ya. Oke. Apalagi siapa lagi Bun? Marahnya. Kasihan ya anaknya ya. Anak kita itu ternyata iya, anak kita itu ternyata banyak mendapatkan kemarahan ya, masya Allah. Siapa lagi Bun? Anak, selain anak siapa lagi Bun? Kalau di sini ada pimpinan nih, saya lihat kayaknya juga bunda-bunda di sini nih ada yang mantan-mantan bos di kantornya. biasanya yang sering dimarahi juga bawahannya ya, anak buah ya. Atau kalau jadi karyawan berarti mungkin mendam marah sama bosnya. Ya, ada ya seperti itu ya. Tapi ini nggak ada yang marah sama suami kayaknya ya. Ada. Ternyata ada juga marah sama suami ya, masya Allah. Pengalaman marah sama suami, pengalaman marah. Dulu maksudnya, sekarang sudah enggak terlalu, tapi mudah-mudahan jadi pelajaran bagi yang masih muda-muda, ya. Bunda-bunda juga mungkin kalau melihat medsos akhir-akhir ini, marahnya sama siapa Bun kira-kira Bun? Marah yang mendukung Israel. Marah yang mendukung Israel. Sama Israelnya enggak? Iya. Oh iya juga. Sama Zionis. Nah, kita bilang Istriwil ya. Israel lah. Biasanya begitu supaya enggak di-ban. Postingan-postingan tuh dibilang begitu. Iya. Marah ya Bun ya? Marah. Marah banget ya. Nah, ternyata memang dalam Islam itu ada jenis-jenis marah.
ada tingkatan-tingkatan marah yang termasuk nanti itu marah yang sama si istri Wil itu ternyata malah justru marah yang bagus Bunda, gitu ya. Itu namanya ghilzah. Ghilzah itu marah yang keras, yang tegas, yang kepada pihak-pihak yang memusuhi agama Allah. Nah, itu ternyata marah yang justru bukan hanya diizinkan, tapi justru dianjurkan, gitu. Ternyata yang seperti itu dibolehkan, bukannya dibolehkan malah wajib. Nek gak marah malah iki perlu diperiksa keimanane. Ya, gimana saudara-saudara kita yang di Palestina, ya kan, diperlakukan secara zalim yang luar biasa brutalnya, ya kan. Kalau kita nggak marah mungkin ya hati kita udah sinyalnya sudah rusak mungkin ya. Seperti itu. Nah, jadi ternyata marah itu ya tetap ada gunanya ya Bun ya. Tetap ada gunanya Bun. Itu kalau yang sama si istri Wil ini berarti bukti keimanan kita juga itu. Nah ya, jadi marah itu tidak semuanya negatif ya, tidak semua marah negatif. Ada marah-marah itu yang memang bermanfaat, dan memang marah itu sama Allah diberikan kepada kita manusia ini untuk menjaga Bunda, menjaga kita, keberadaan kita, eksistensi kita. Kalau kita nggak marah itu ya dia apa-apa no gelem ae ngono ya susu ya entek ya manusia ini mungkin ya gitu ya, nggak ada perlawanan seperti itu, nggak ada Abu Ubaidah ya. Nah, sekarang kan Abu Ubaidah itu yang menjadi wah ya tokoh yang sangat ya yang sangat diidam-idamkan ya sekarang. Nah, jadi apa luar biasa. Nah, barusan kita bahas tentang pasar murah, ya kan? Gimana perasaan bunda-bunda ketika ke pasar, kemudian harga-harga itu ternyata sudah berubah semuanya. Apa yang bunda rasakan? Kecewa. Terus apa lagi Bun? Nggak ada yang marah ya Bun? Mungkin ada juga yang marah ya. Tuh kok barangnya kok harganya kok naik kabeh gerundel. Nggak marah tapi gerundel. Ya apa sih gitu ya kan ya Bun? Kok mundak kabeh gitu, harga-harga bukan mundak tapi berubah. Ya ganti harga. Ganti harganya itu kata orang-orang nggak sopan banget. Nggak sopan, maksudnya naik ya tuh gitu loh, langsung itu bikin kaget ya, Masya Allah. Nah itu juga wajar ya Bunda ya, kita marah itu wajar ya. Nah, cuman masalahnya nanti marah itu ada level-levelnya ya, dan kemudian mana yang marah yang dibolehkan, bahkan tadi wajib ya. Yang pertama tadi ghilzah itu wajib marah itu. Kemudian marah yang tidak diperbolehkan ya, ada yang dibolehkan, ada yang ya di tengah-tengah lah, itu batasnya. Nanti ada yang marah itu malah justru enggak dibolehkan. Jadi marah itu ternyata level-levelnya ada 5 Bunda. Kalau di dalam Al-Quran itu saya ambil dari buku Tazkiyatun Nafs ini ya. Ada ghilzah, ada kariha. Kariha itu enggak suka. Nah, enggak suka itu ternyata juga bentuk kemarahan. Nggak suka, benci, walau karihal musyrikun, kayak gitu ada ya kata-kata itu kariha. Ada sakhito, itu marah besar ya, marah besar, marahnya itu sampai kepingin orang yang dimarahi itu dapat hukuman. Nah itu namanya sakhito. Ada ghadab. Ghadab kita sering dengar kalau ghadab itu, kalau sakhito itu jarang ya. Ghadab itu marah yang luar biasa, murka ya, ledakan kemarahan untuk balas dendam. Marah yang dilampiaskan itu ghadab namanya. Ada di surat apa itu Bunda? Kalau Allah marah, ada Allah murka di surat apa? Yang sering kita baca setiap hari dalam sholat? Al-Fatihah Bunda ya. Ghairil maghdubi alaihim, itu kan adalah apa? Ayat terakhir ya, surat Al-Fatihah ya, bukan orang-orang yang dimurkai ya kan, ghairil maghdubi, bukan golongan orang-orang yang dimurkai, alaihim, dimurkai atas mereka, kemurkaan Allah atas mereka, kan gitu ya artinya ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kan gitu ya. Nah itu ghadab itu ya, maghdubi berarti yang dimurkai oleh Allah, itu berasal dari kata yang sama ya itu. Kemudian yang marah yang level paling tinggi itu laknat ya. Ghadab tadi sudah pol-polan ya Bun
Tapi kalau sudah melaknat, tak laknat kamu, itu terlaknat. Nah, ada kata-kata seperti itu ya. Itu marah yang paling tinggi levelnya, itu melaknat. Karena melaknat itu sampai kepada seseorang itu kepingin jauh dari mereka, mengusir mereka, mendoakan yang buruk kepada mereka, itu laknat. Oh, gak selamat kon. Nah, itu mendoakan yang buruk ya, itu melaknat ya bun ya. Naudzubillah min dzalik ya. Kita kadang-kadang nggak menyadari ada kata-kata yang jangan sampai ini terucap ya. Naudzubillah min dzalik kepada anak-anak kita, mungkin kepada saudara kita, kepada suami misalnya ya. Nah, jangan sampai ada kemarahan yang memuncak sampai kemudian mengucapkan kata-kata laknat. Ya, kalau kepada si Zionis Israel laknatullah gak apa-apa. Laknatullah, nah gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kepada sesama saudara kita ya, keluarga kita, nah kita usahakan itu tidak terjadi. Apa sih bahayanya marah bun kepada anak-anak kita? Tadi banyak ya marah, seringkali kita itu marah kepada anak kita. Kalau dulu bunda-bunda sering marah ya. Sekarang istighfar yuk. Yuk sekarang kita mohon ampun kepada Allah yang dulu itu sudah terjadi, ya kan? Next time-nya kita berusaha untuk tidak marah, karena ya mungkin kita masih bisa marah kan sama anak kita, sama menantu, mungkin sama cucu. Next time-nya kita berusaha untuk bisa mengelola marah. Tapi untuk yang sudah terjadi, maka kita istighfar ya, bertaubat. Ya Allah, ampuni ya Allah, hamba dulu sering marah sama anak hamba ya Allah. Mungkin ada anak kita ini sekarang ono sing bagian-bagian sing gregetno, itu bisa jadi karena perilaku kita kepada mereka dulu ya. Mungkin salah omongan, kayak apa gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ternyata ini hasil penelitiannya memang begitu. Seorang ibu atau ayah ya yang sering mengekspresikan kemarahan kepada anak-anak, ternyata itu ada dampaknya, Bunda. Anak-anak kita itu menjadi pertama kurang empati, ya, kurang empati. Lah ya apa? Kok bisa kurang empati ya? Karena dulu dia waktu kecil dia melakukan kesalahan, orang tuanya juga nggak punya empati. Dia tidak dimengerti bahwa dia adalah sedang belajar terus kemudian salah, ya kan? Misalnya kora-kora tiba-tiba gelasnya merucut, pecah, misalnya itu dimarahi. Misal ya, bantu cuci piring, ya piringnya jatuh, pecah misalnya, atau anak itu belajar makan sendiri, berceceran, dimarahin, diomeli, ya, misalnya seperti itu ya kan. Bisa jadi dia kemudian ya jadi kurang empati gitu. Kemudian anak-anak kita itu jadi bisa lebih agresif. Ini kalau sudah dia sering melihat orang tuanya juga melakukan kemarahan yang sampai bersifat agresi. Agresi itu gini Bun, kalau marah itu masih di level emosi ya, tapi agresi itu sudah lebih sampai kepada perbuatan. Banting-banting itu Bun, banting-banting barang ya, lempar-lempar, itu agresi namanya. Atau mencaci maki, ya, itu namanya tindakan agresi. Nah, anak-anak yang sering mendapatkan perlakuan seperti itu oleh orang tuanya, maka dia menjadi anak yang lebih agresif, lebih mudah stres, lebih mudah tertekan. Ini pengaruh buruk marah pada anak. Lalu kalau dia masih sekolah, bisa jadi dia bersikap buruk di sekolah, ya kan? Kurang bisa beradaptasi dengan lingkungannya atau permasalahan yang sekarang ada. Karena ya sering dimarahi itu ternyata juga pengaruh. Bahkan ada ya anak yang sering dibentak itu ya, sampai kemudian kalau ngomong itu gimana Bun? Gagal. Ya, sampai seperti itu pengaruhnya ya, Masya Allah. Itu kemarahan kepada anak, risikonya seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah terjadi ya udah, makanya kita ya Allah, ya udah kita sadari ya Bun ya. Ya Allah, dulu hamba sering marah sama anak-anak hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Kalau perlu minta maaf kita kepada anak-anak kita Bun. Itu saya lakukan juga kepada anak-anak. Dulu saya itu dibilang ibu yang cerewet. Cerewet. Iya. Terus begitu saya diem gitu ya, aku cerewet ya wis tak meneng gitu. Suwi-suwi ya udah, sudah nggak ada label cerewet. Belajar juga kita dari anak-anak ya, ternyata kata orang-orang itu ibu-ibu itu buka mata, buka mulut ya. Sampai ada istilah seperti itu ya, itu tadi bangunkan anak-anak sekolah itu.
Tapi ada gunanya loh cerewet itu ya Bun ya. Kalau nggak cerewet itu anak-anaknya nggak pinter loh, nggak bisa ngomong jangan-jangan kalau ibunya diem aja gitu ya. Tapi yang penting itu memang sekarang kan sudah banyak parenting ya, pelajaran parenting. Jadi gimana caranya ngomong, menggugah itu loh, bangunkan anak, gimana supaya anak itu nggak marah ya kan, kitanya juga nggak marah, itu kan sekarang sudah banyak teknik-tekniknya. Nah itu marah kepada anak, sekarang marah pada suami. Gimana kalau seorang istri marah pada suami, ya, pada suami, ya nggak usah dimarahin aja, suami itu juga bisa marah ya. Apalagi kalau kita marah sama suami gitu ya, itu akan memicu, ya kan. Adik minta tolong pintunya bisa ditutup ya sayang ya, biar suara luar nggak masuk ya. Makasih ya. Nah gitu ya. Jadi bisa memicu kemarahan suami juga, bisa memicu gimana? Rasa suami tidak ridho, ya kan? Tidak ridho kepada istri, dan itu bahaya banget ya Bun ya. Kalau suami sampai nggak ridho sama istri ya kan, sedangkan pintu surganya kita sebagai istri itu ada di ridhonya suami. Nah ini naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita jadi istri yang suka marah sama suami. Ya kalau kita sering marah-marah sama suami juga kemudian ikutan marah ya kan, bisa jadi rumah tangga nggak bisa samara, ujung-ujungnya kemudian terjadi perpisahan atau perceraian. Nah itu naudzubillah min dzalik. Kalau sudah ada perceraian itu yang paling terdampak lagi-lagi adalah anak-anak ya. Nah itu mudah-mudahan ini tidak jadi. Jadi apa sih sebenarnya marah itu Bunda definisinya? Nah ini kalau kita searching ya, sekarang sudah banyak kita bisa belajar banyak hal ya. Sekarang ini dimudahkan oleh teknologi ya. Ada chat GPT, ada Google ya. Googling lah, kita googling itu bisa. Sekarang tuh banyak sekali kita belajar tuh gampang ya. Marah itu definisinya adalah apa? Dia itu perasaan yang kuat ya. A strong feeling ya. Jadi perasaan yang kuat. Apa perasaan yang seperti apa? Perasaan terganggu, perasaan jengkel, tersinggung, nggak puas atau bermusuhan. Nah, itu definisi dari marah. Ya. Jadi marah ini macam-macam bentuknya, macam-macam pula sebabnya gitu ya. Jadi tadi apa saja Bunda? Ada perasaan terganggu kita bisa marah, ya kan? Jengkel, tersinggung dengan kata-kata orang ya kan, atau kalau misalnya dari bos kepada bawahan berarti nggak puas ya kan, nggak puas dengan kerjanya. Ya kita juga bos ya di rumah, kalau kita punya ART itu kan marah kita juga sama ART ya. Ya Allah, saya juga ada dosa di situ ya, kadang tuh marah ya Allah sekarang ini kongon gini kok gak dilakoni ya kan, kadang-kadang wis dilakoni tapi kok sih kurang bersih gitu ya. Ya Allah gitu ya. Itu kadang-kadang kita ya terucap ya. Ini loh kan masih kotor, kamu ngepel tuh gimana tadi ya, misalnya kayak gitu. Masya Allah ya, itu kan perasaan nggak puas ya. Belum lagi ya permusuhan. Tuh permusuhan tuh berarti ada konflik ya di situ ya. Gitu. Nah, ternyata marah itu pengaruhnya kepada diri kita tuh luar biasa juga, Bun. Marah kepada suami, anak-anak, ya pihak lain. Tapi ada juga kita marah sama diri kita sendiri ya kadang-kadang ya. Ini tadi belum saya sebut ya. Ada nggak Bun marah sama diri sendiri? Ada. Jengkel, marah itu yang dimarah itu diri sendiri. Ya. Aslinya marahnya sama diri sendiri, tapi nanti dampaknya juga kepada yang lain gitu maksud saya. Ya, itu ada juga. Nah, ternyata dampaknya kemarahan kepada diri kita itu luar biasa Pun. Mengganggu kesehatan kita, ya. Yang paling berpengaruh itu sebetulnya ketika kita marah itu di otak sih awalnya ya, otak. Kalau kita marah itu membuat otak kita itu mengeluarkan hormon yang namanya noradrenalin, dan ini berbahaya, nggak baik ya. Sampai bisa menyempitkan pembuluh darah. Coba bunda-bunda kalau lihat orang marah di drama-drama televisi ya, telenovela ya kan, habis marah itu kan terus kemudian megang dada gitu. Soalnya sesek dadanya kan, ya kan. Kemudian yang menyebabkan orang itu kemudian mendapatkan serangan jantung ya, itu dari marah, karena memang
kemudian dari otak itu terus kemudian mempengaruhi peredaran darah gitu ya, menyempitkan pembuluh darah. Belum lagi marah itu juga menyebabkan yang namanya apa tadi, agresi, kemarahan tadi ya. Kalau kita nggak bisa mengelola, pernah saya sebutkan ya, amigdala hijacking. Amigdala hijacking itu adalah respons tiba-tiba yang di luar kesadaran. Di luar kesadaran itu apa maksudnya? Di luar kontrol yang menurut akal sehat, logikanya itu nggak masuk. Kok bisa ya orang itu melakukan itu gitu. Nah, itu dipicu oleh dorongan emosi yang kuat, yaitu marah tadi. Ya, berlebihan marahnya ya Bun ya. Terus kemudian disesali lah, itu amigdala hijacking. Jadi orang amigdala hijacking itu gini loh, sakjane ngono gak perlu merespon seperti itu, tapi dia meresponnya itu berlebihan ya kan, sampai kemudian malah sampai ya mungkin fatal dan kemudian berlanjut ke urusan hukum ya. Kalau misalnya yang orang yang dimarahi tadi ya, yang mendapatkan perilaku agresi tadi, perilaku amigdala hijacking tadi adalah orang lain. Misalnya dia sudah marah di rumah sama istrinya atau mungkin dengan pekerjaannya, kemudian dia parkir mobil, diingatkan sama tukang parkir mobil misalnya ya, rodok mundur titik, tiba-tiba dia ngerasa, siapa kamu mengingatkan saya ini orang kaya, orang penting, saya ini bos anggota, wah misalnya gitu ya. Wah terus kemudian tukang parkir itu dipukul misalnya, itu kan lah wong mek dielingno rodok mundur titik kok mukul gitu ya, itu kan. Nah itu namanya amigdala hijacking. Banyak kejadian seperti itu ya kalau kita lihat di sosial media ya Bun ya, ya kan? Apa sih cuma diingatkan gitu doang loh. Sampai itu kadang-kadang ada yang kemudian misalnya nih orangnya bermobil, terus yang mengingatkan tuh naik sepeda motor di jalan raya entah apalah misalnya, tiba-tiba kemudian ditabrak misalnya sampai, nah itu kan Masya Allah ya, banyak ya kejadian-kejadian sebenarnya. Itu namanya orang yang nggak bisa mengelola kemarahan Bunda. Nah jadi sebetulnya marah itu pengaruhnya ke otak dulu, kemudian langsung ke seluruh tubuh ya sebetulnya ya, akhirnya pengaruhnya sampai ke seluruh pembuluh darah. Makanya bahaya banget kalau kita tidak memiliki kemampuan mengelola emosi marah ya. Nah orang yang mendapatkan atau apa ya, mendapatkan emosi marah sebetulnya wajar. Marah itu kan masih di dada gitu ya, emosi ya. Nah, cuman berikutnya itu loh yang penting. Emosi marah ini diapakan? Diapakan? Kita harus bagaimana gitu dengan emosi marah? Karena munculnya emosi marah itu kita nggak tahu kapan datangnya gitu. Pemicunya seperti apa ya? Ini perlu kita apa namanya? Nanti bisa kalau di pelatihan anger management itu sampai pada bagaimana kita mengamati kita tuh marahnya itu terpicu oleh apa, misalnya gitu, seringnya oleh apa. Misalnya karena ngantuk jadi gampang marah. Ada yang orang ngantuk nggak marah ya, ada, sabar. Tapi ada yang karena ngantuk gampang marah, karena capek gampang marah, nggak punya duit gampang marah. Kalau itu sih, kalau itu kayaknya semua ya. Lapar gampang marah, misalnya kayak gitu ya, ada kan? Atau misalnya ada mencium bau ya, mencium bau sesuatu yang enggak menyenangkan, yang itu juga bisa marah orang tuh gampang ya. Jadi banyak. Nah, bagaimana kita menyikapi itu kan gitu? Ada tiga macam Bunda. Yang pertama adalah anger in. Ya, anger in. Anger in itu kemarahan yang dimasukkan ke dalam. Apa artinya? Dipendam. Anger in itu kemarahan yang dipendam. Jadi ketok aneh sih gak ngamuk, ketok aneh ya. Tapi wah, ngamuknya ke dalam diri sendiri itu luar biasa. Dia menyimpan kemarahan itu ya, sehingga apa, sampai mungkin juga sampai ke dendam juga mungkin ya kemarahannya itu, tapi di dalam nggak terlihat. Nah, ini bom waktu ya. Ya. Ada ya orang seperti itu ya. Ngempet itu. Kelihatan sih biasanya dari wajahnya ya. Banyak ya. Itu saya lihat tuh ya. Saya sering mengamati Bun, orang-orang yang punya tipikal seperti itu ya. Itu nggak lama kemudian tuh sakit. Ya ngapunten ya. Ada itu sakitnya itu. Ya ada yang macam-macam ya, ada yang kadang kena kanker, ada yang kena autoimun, ada yang stroke mungkin ya, seperti itu, banyak lah pokoknya. Atau yang moro-moro paru-paru ngenes ngene apa kematus ya.
Naudzubillah min dzalik ya, masya Allah. Itu anger in bunda. Tapi ada juga yang orang itu nggak dimasukkan ke dalam, tapi dikeluarkan, dilampiaskan. Namanya anger out. Ya, enak di dia, nggak enak dia nerima ya nggak, ya kan? Ya, karena dilampiaskan gitu. Kalau marah itu langsung dia mencaci maki. Kok sampai mencaci? Iya, biar plong katanya. Iya, plong di kamu, plang-plang di kita, gitu ya. Nah itu jadi ada anger out. Nah yang paling bagus gimana? Itu dua-duanya bagus nggak bunda? Enggak lah ya, dua-duanya nggak bagus. Maka yang ketiga namanya manage anger. Jadi kemarahan yang di manage, yang dikelola. Berarti kalau kita tuh ada emosi marah, nextnya harus mengelola marah, ya kan? Mengendalikan diri tadi, mengendalikan diri, ya. Nah itu ya bunda ya. Jadi pilihannya yang mana bunda? Tiga. Yang ketiga, ya, mengelola marah, gitu, ya. Nah ini pernah dulu kan sudah saya sampaikan kayaknya nih, tapi nggak apa-apa diulang lagi ya. Jadi kalau yang tadi pertama memendam marah itu resikonya itu ya kan bisa jadi sakit kanker, sakit jantung, ya kan, gampang mati. Gampang mati. Ya itu makanya jangan marah-marah ya. Kata nenek berbahaya ya. Tapi sebenarnya marah itu boleh apa enggak Bun? Saya tanya. Boleh. Yang enggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah marah-marah yang berlebihan ya, yang ghadab tadi. Makanya kan ada kan hadis Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan kalian tuh marah-marah. Sebenarnya taghdab itu jangan kalian marah-marah, bukan hanya jangan kalian marah. Kalau kalian marah aja itu masih boleh. Marah tok itu sih boleh karena marah level emosi. Yang nggak boleh marah-marah. Artinya apa marah-marah itu? Memperturutkan ya. Memperturutkan emosi marah itu dilampiaskan, diteruskan, ya, nggak dikelola, nggak di manage dengan baik seperti itu, ya. Jadi marah boleh, karena tadi marah itu kan emosi yang kuat ketika kita bertemu dengan kondisi yang nggak menyenangkan, ya kan, seperti itu. Seperti tadi apa tadi yang kita sebutkan tadi ya, tersinggung dan lain sebagainya. Nah, sedangkan amarah atau marah-marah atau ghadab itu perilaku agresif ya setelah muncul emosi marah yang sebenarnya bisa diredakan gitu ya bunda ya. Nah, ini perlu kita sadari ya bunda ya. Kenapa kita itu perlu ngelola marah ya? Kenapa kita itu perlu ngelola marah? Ternyata jawabannya juga ada dalam Al-Quran ya. Kita itu perlu mengelola marah karena Allah sebutkan. Orang yang mampu menahan amarah, artinya mengelola kemarahannya itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Ya, ciri orang yang bertakwa. Ya, ini sering ayatnya kita dengarkan ketika kajian halal bihalal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang bawa Quran nggih Bunda nggih. Nah, nanti boleh ayat berikutnya ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina mati ya Bunda, wal 'afina 'anin nas. Enggak, ini mati, enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja mati tadi. Mungkin bisa bantu minta tolong Mas Ahmad ya. Minta tolong mencari Mas Ahmad, nggak tahu kenapa ini mati. Ye, wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Sudah dibuka nggih Bunda? Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ini sering ini dibahas ketika kita kajian halal bihalal ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian. Terdengar Bunda? Suara saya terdengar? Ya, tapi kayaknya kurang kenceng ya. Mas Abid mati kenapa Mas? Apa baterai nentek Mas?
Kita tahu tiba-tiba tek gitu. Ya. Oke. Habis ya? Oh, ternyata habis Bunda. Alhamdulillah. Makasih Mas Ahmad. Oke. Ya. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga. Jadi orang yang nahan amarah itu seperti kita berlari kepada surga Bunda, ya. Ya, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya orang yang bertakwa? Orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, ya kan? Nah, ini yang penting, ya kan? Terkait dengan kajian kali ini, yaitu orang-orang yang mampu menahan marahnya, ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya. Mampu menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah. Nah, kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau ditanya kenapa kita perlu mengelola marah? Jawabannya adalah kita ingin menjadi orang yang bertakwa dan juga berlari kepada surga. Kita menuju surga. Karena Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah, jangan murka, bagimu surga. Masya Allah, ya. Jadi orang yang sabar di saat ada sesuatu, bukan sabar saat nggak ada apa-apa. Di saat ada sesuatu yang memicu kemarahan, kemudian kita segera ingat. Emang marah, boleh marah, ya wajar kita marah. Tapi kemudian kita segera ingat gitu ya Bun ya. Segera ingat, sehingga kemudian kita dengan mengingat Allah tadi bisa mengendalikan. Nah nanti kita bahas tuh jurus-jurusnya ya, yaitu mengingat Allah. Nah itu ya Bunda ya. Jadi karena ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah mampu mengendalikan marah, mudah memaafkan orang lain gitu ya. Dan ternyata itu adalah jalan menuju surga juga. Dan Rasulullah juga ada lagi bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam gulat. Berarti bukan kekuatan fisik. Tapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kita ibu-ibu ya, biasanya kan main perasaan ya Bun ya. Ngapunten ya kan? Ya, ini gimana ya gitu ya. Ini tantangan loh buat kita ya kan? Bisa mengelola marah. Ya, di sini semuanya senyum-senyum. Ketemu teman, ketemu saudara, oh senyum, seneng ya enggak sih? Di rumah kita nggak tahu apa yang terjadi nanti besok lusa ya kan? Kita nggak tahu. Jadi Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk supaya bisa mengelola marah ya. Karena marah itu boleh, marah itu wajar. Yang nggak boleh itu marah-marah. Ghadab itu yang nggak boleh ya. Sampai nanti laknat tadi ya. Ghadab terus laknat. Oh itu naudzubillah min dzalik Bunda. Melaknat ini naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang saya ingin sampaikan pada bagaimana jurusnya ya kan. Gimana kiatnya kita mengendalikan marah. Nah, semuanya juga ini berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya ya. Yang pertama Bunda. Pertama apa Bunda kira-kira Bunda? Kalau kita nyadar bahwa kita wah ngamuk iki aku gitu. Istighfar ya bagus. Boleh istighfar. Menghirup udara, bernafas panjang. Baik, alhamdulillah. Nggih. Biasanya nek wudu kan leren mlaku ya sian. Leren mlaku. Nah, maka yang pertama kali itu diam. Karena apa? Respons kita yang pertama kali ketika marah tuh biasanya apa? Buka mulut ya. Kamu itu. Kan saya sudah bilang. Kan kemarin saya sudah beritahu caranya. Misalnya gitu. Jadi itu mulutnya ditutup. Nah, diam. Ya, kita nyadar. Maka yang perlu sebetulnya kita nyadar dulu bahwa oh ini aku marah nih. Itu kan ya. Setelah sadar bahwa kita itu kadang kan nggak sadar soalnya Bun. Nah, ini perlu sadar ya. Nyadar kita marah, kemudian diam. Pertama kali diam. Ketika muncul emosi marah, diam. Apa gunanya diam itu? Untuk memberi jeda.
memberi jeda kepada pikiran kita ya, supaya nggak reaktif. Nah gitu ya, sebab begitu kata pertama terucap itu biasanya nggak bisa di stop. Uncontrol ya kan, terus gitu. Nah diam. Nah ini ada hadis Rasulullah. Rasulullah berpesannya begini, ajarilah, permudahlah dan jangan nyusahkan, ya kan? Jadi artinya gini, bikin mudah aja lah gitu, jangan terlalu dibikin repot gitu ya. Maka kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian itu marah, maka hendaklah ia diam. Jadi Rasulullah pun itu sudah menyebutkan seperti itu, Bunda. Kalau kita marah nyadar, nah, kan ini bagus sekali kalimatnya. Apabila salah seorang dari kalian marah, artinya kan nyadar sudah. Maka hendaklah diam. Dalam Bunda? Dalam Bunda Rani? Diam dan ditinggal aja. Oh, jangan dulu, sebentar, belum. Itu nanti anger in Bunda. Oh ya, nanti boleh ditinggal aja tapi niatnya ya. Maaf, saya salah menilai duluan. Jangan. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Nomor 1 dulu ya, diam. Berikutnya apa? Pindah posisi. Iya, sebentar. Sik gurung, atur nafas kata Bu Lala ya. Atur nafas itu bagus. Jadi diam kemudian ngatur nafas. Ini sebetulnya rangkaiannya cepet kan sebetulnya. Diam, atur nafas, kemudian nanti zikir ya, istighfar itu cepet rangkaiannya sebenarnya ya. Itu kita lakukan bersamaan biasanya. Diam, kemudian ambil nafas panjang. Kenapa kok ambil nafas panjang? Supaya memberi oksigen di otak kita ini. Ya. Selain ngambil jeda tadi, memberi oksigen di otak kita ini lebih banyak. Ya, ben iso mikir ngono loh. Karena ketika kita marah itu emosional ya, emosional tinggi itu akal kita itu langsung turun Bunda. Ya tadi ya, sampai menyebabkan amigdala hijacking tadi ya. Jadi gini, maka dengan ambil nafas ya kan, diam ambil nafas maka naik gini. Mudah-mudahan ya ada jeda. Mudah-mudahan terus bisa mikir. Nah berarti antara emosional dan logika itu kemudian menjadi seimbang lagi. Harapannya seperti itu. Lebih-lebih kalau ditambah dengan apa? Zikir. Jadi ambil nafas itu sekalian zikir. Ambil nafas, astagfirullahaladzim. Jangan gini Bunda, dia baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu gak ambil nafas Bunda. Tambah buku ini, itu nggak diam dan nggak ambil nafas ya. Jadi diam ya kan, oke, kita nyadar, oh ya aku sedang marah. Ambil nafas panjang sambil zikir. Astaghfirullahaladzim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu Bunda. Gampang ya Bunda ya? Gampang ya? Nah, diam, atur nafas, kemudian zikir. Zikirnya istighfar atau ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan karena marah itu dari syaitan gitu ya. Atau doa-doa yang lainnya boleh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ini kalau marahnya itu sampai berhari-hari gitu boleh itu dibaca, bagus itu. Ya, kita berlindung kepada Allah dari didominasi oleh rasa marah. Karena kalau marah itu nggak selesai Bunda. Kadang-kadang tuh saya kepikiran mau tidur saya ingat marah lagi, saya marah lagi. Besoknya bangun tidur tuh saya ingat marah lagi. Ya ampun gitu ya. Ah, itu berarti kita sedang didominasi oleh emosi marah itu. Maka doa ini luar biasa. Dominasi kemarahan tadi itu ya, dia mendominasi pikiran kita, perasaan kita. Itu syirik kecil yang mungkin tidak kita sadari. Maka doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Itu artinya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan ya, yang aku tidak sadari, yang aku tidak ketahui. Nah itu kan nggak sadar kita itu. Pernah nggak Pun marah tuh sampai seminggu misalnya gitu? Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Nggak pernah ya? Masya Allah, sabar-sabar ya Bunda, alhamdulillah. Kalau saya pernah Bunda, kalau saya pernah pengalaman, saya pernah marah itu seminggu kira-kira Bunda. Itu karena difitnah Bunda. Jadi saya itu mendapatkan fitnah yang itu luar biasa. Fitnah, namanya fitnah itu kan lebih kejam daripada tidak difitnah ya. Ya iyalah ya kan, ya Allah kok bisa ya dia mengatakan seperti itu gitu loh.
Ya, awal-awal dulu, masih muda saya, masih muda. Sekarang juga masih muda ya. Nah, itu nggak bisa tidur 7 hari pun. Itu doa ini Masya Allah, langsung hilang, celes hilang. Saya lupa dengan doa ini, saya nggak ingat waktu itu, saking marahnya itu jadi kok bisa ya, nangis gitu. Kalau ingat tuh langsung nangis gitu, ya Allah, tega banget dia melakukan ini padaku gitu. Ya kan, seperti itu, Masya Allah ya, itu Bunda ya, jadi doanya. Nah tadi kemudian kalau sudah nyadar, diam, atur nafas, istighfar, atau ta'awudz tadi ya. Nah, kamu ubah posisi tubuh. Ubah posisi tubuh. Ini menurut ilmu neurolinguistik programming itu memang benar-benar ngaruh. Ya, memang benar-benar ngaruh. Nah, ini ternyata juga sejalan dengan hadisnya Rasulullah gitu loh. Jadi, jika salah seorang di antara kalian itu marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Ya. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Berdiri ke duduk, duduk ke berbaring. Jadi Bunda kalau marah ya kan, misalnya berdiri, nek berdiri lah gampang yo. Lempar sesuatu, banting atau mungkin memukul atau apa gitu ya. Tapi kalau kemudian kita duduk itu lebih turun lah insya Allah level marahnya. Apalagi berbaring. Berbaring DRP kalau mau melempar atau mau memukul kan pasti bangun lagi. lebih susah gitu anunya ya, ikhtiarnya. Jadi itu ubah posisi tubuh itu sangat-sangat ngefek ya, bermanfaat sekali. Ya. Nah, nggak harus ya. Kalau misalnya ini sedang rapatnya itu sedang tidak bisa kita berbaring ya. Ya. Misalnya cuma bisa duduk. Terus bagaimana? Kan gitu. Nah, ini di kantor. Nggak bisa berbaring. Maaf ya, permisi saya marah, saya berbaring dulu. Kan nggak bisa gitu ya kan? Ya. Ya, maka mengubah posisi duduk pun itu sudah bisa Bunda. Ya, misalnya dari begini kemudian mundur, ya, mundur sedikit. Kita badan kita sandarkan misalnya seperti itu. Sambil tadi tetap nafas ya, atur nafas, kemudian kita istighfar dan sebagainya. Itu ngefek juga. Karena apa? Karena ketika kita duduk begini ya kan, ini ada yang namanya state. State itu kondisi pikiran dan perasaan. Katakanlah ini state-nya A, gitu ya, dinamai A. Ketika kita bergeser, maka sudah berubah menjadi A aksen misalnya. Maka kemudian kita bisa melihat, oh itu aku lagi marah tadi gitu. Jadi kemudian bisa mengambil apa yang harus aku lakukan berikutnya, kayak gitu. Ya, ini ada pelajarannya. Ternyata Rasulullah juga mengajarkan seperti itu Bunda. Saya pernah praktekkan juga teknik ini dan itu ngefek banget. Ketika saya marah, saya dimarahin orang gitu ya, istilahnya saya itu dilabrak sama orang gitu. Pernah pun saya punya pengalaman dilabrak sama orang gitu ya. Waduh, tiba-tiba gitu ya, nggak pakai persiapan. Dia datang marah-marah. Iya, saya mundur Bunda, saya mundurkan kursi saya lihat, oh iya, saya lihat diri saya dilabrak sama orang itu, terus saya harus bagaimana? Sampai kemudian ada salah satu pegawai saya bilang, loh Putih ini kok bisa ya dimarahi orang tuh masih bisa senyum-senyum katanya. Masih bisa senyum-senyum karena saya memundurkan, karena saya melihat, saya sudah mengubah. Tadinya saya marah Bun, apa sih nggak marah dilabrak ya? Saya Masya Allah, nggak usah cerita kok ada sih kenal ya. Ghibah nanti nggak usah ya, gitu ya. Jadi Masya Allah. Jam berapa Pun? Oh, kurang 10 menit. Ya, kurang 10 menit, 11 menit ya. Oke, kurang dikit lagi. Ya. Kemudian tadi apa saja tadi Bun? Pertama, diam. Kedua, atur nafas. Ketiga, zikir. Yang keempat, ubah posisi tubuh. Nah, wes ubah posisi tubuh loh ya. Wes gini kok saya kudu ngamuk, saya gorong hilang ya. Time out. Keluar. Nah, tadi kan ada jawaban keluar ya. Keluar dari situasi itu. Oh, Bunda Rani tadi jawab keluar. Tinggalkan gitu. Ya, boleh tinggalkan, tapi time out-nya bukan dalam keadaan yang maksudnya itu nggak mau ngereken gitu, enggak ya. Maksudnya kita jadi bermusuhan gimana gitu, enggak. Time out itu kita memberi waktu jeda lebih lama lagi. Misalnya dengan ngambil minum air putih, kita minum atau melihat pepohonan atau pokoknya ganti suasana lah. Itu artinya lebih
ikhtiarnya lebih luas lagi ya, nggak cukup dengan mengubah posisi tubuh saja. Kalau mengubah posisi tubuh kan masih di situ, ya kan? Nah, time out itu bisa ya itu tadi. Kalau misalnya marahnya di kamar, mungkin bolehlah keluar dulu ke kulkas ngambil air, misalnya gitu ya, ambil air terus duduk di ruang keluarga, misalnya seperti itu. Ya. Kalau marahnya di ruang keluarga, bolehlah ke kamar mandi dulu atau mau kemana ke kamar, boleh. Pokoknya keluar dari situasi itu, menghindari kemarahan yang kemudian berlanjut. Ya, seperti itu namanya time out. Time out yang paling bagus kata Rasulullah itu wudhu. Ya, wudhu dan kemudian sholat ya. Jadi itu yang nomor 6 wudhu, nomor 7 sholat, ya kan? Wudhu, kenapa wudhu? Karena kemarahan itu asalnya dari setan. Sedang setan itu kata Rasulullah ya, tercipta dari api. Maka ya, padamkan kemarahan itu dengan air ya. Kalau kalian marah maka berwudhulah kata Rasulullah, wudhu. Padamkan kemarahan itu dengan air wudhu. Masya Allah. Loh, wes wudhu, sik ngamuk maneh, sik panas hati. Ya udah, nggak ada cara lain. Tempelkan keningmu ya di tempat sujud, yaitu sholat. Pasrahkan, ya Allah, hamba marah ya Allah, hamba tidak terima diperlakukan seperti ini ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati, yang menggenggam hatiku, bolak-balikkanlah hati hamba ini untuk tetap berada dalam ketakwaan kepadamu, kan gitu Bunda. Berilah, masukkanlah ke dalam hati hamba ini keridhaan, kesabaran. Udah, nggak ada cara lain sudah ya, menempelkan kening di tempat sujud. Ini juga ada hadisnya ternyata. Jadi Rasulullah berpesan, ketahuilah sesungguhnya marah itu adalah bara api ya, bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merahnya kedua mata orang yang sedang marah, tegangnya urat leher orang yang sedang marah. Maka barang siapa mendapatkan hal itu, maka hendaklah ia menempelkan keningnya ke tanah atau bersujud. Begitu kata atau nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada 7 ya Bunda ya. Nah, kita urut ya Bunda. 1, biar ingat nih ya. Diam. 2, atur nafas. 3, zikir. 4, ubah posisi tubuh. 5, ya, time out ya, keluar atau pindah suasana, betul. Oke, yang ke-6 berwudu, yang ke-7 sholat. Mudah-mudahan dengan 7 jurus tadi ya, itu insya Allah ya Bunda ya, benar-benar gitu ya, benar-benar kita bisa lerem ya istilahnya, meredam kemarahan kita tuh menjadi reda ya, reda, marahnya tuh menjadi reda insya Allah ya. Dan insya Allah kita bisa mengambil hikmah ya, mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Bisa jadi sebetulnya kita juga ada salahnya ya, mungkin juga ada salahnya kita ya, gitu ya. Jadi kita marah tapi sajane ya ono andil kita ini. Nah, ini yang perlu kita sadari gitu ya Bunda nggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 5 menit, barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Monggo Bunda Rani dulu nggih. Monggo Bunda Rani. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita dalam keadaan marah, Nggih. itu pasti ada objeknya. Iya, betul. Nggih. Jadi kalau kita tidak meninggalkan tempat, Nggih. yang namanya omongannya si Nggih. sampai nempel di telinga, nempel di otak, Nggih. itu kan menyebabkan malah kita tambah parah. Nggih. Saya begitu saja. Nggih. Jadi daripada saya mendengar omongannya dia Nggih. yang nanti sampai nempel di hati, nempel di Nggih. otak, terus gue becet tak tinggal aja bebek model diri. Ya. Ya. Ya, itu situasinya mungkin memang berbeda-beda nggih Bunda Rani, setiap orang. Jadi mungkin ada juga yang mengalami seperti Bunda Rani itu ya, marah
kemudian ditinggal, tapi malah diuber. Ngapunten ya, bisa ya, malah dikejar ya. Karena kamu kok nggak ngerti aku ngomong kok, kamu nggak dengerin gitu. Bisa jadi ya Bunda ya. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Ada di orang lain loh ya. Mungkin di Bunda Rani itu tidak terjadi. Ya. Tinggal aja saya pulang ke rumah sudah tutup pintu. Iya. Ya, takutnya seperti itu. Makanya memang ya tadi itu diam ya. Jadi tadi itu ya, 7 tadi itu diikuti. Tapi memang lanjutannya kita perlu melakukan komunikasi yang efektif ya, komunikasi yang asertif. Komunikasi yang asertif itu gini, setelah dia selesai itu marahnya gitu ya, boleh Kak, udah kasih kita kesempatan bicara gitu. Nah, boleh kita mengungkapkan perasaan kita. Caranya apa? Caranya dengan mengatakan aku. Kalimatnya itu diawali dengan aku ya. Jangan kamu. Kamu kok marah-marah? Enggak gitu. Aku, misalnya sebutkan emosi Bunda. Aku sedih. Aku ini sudah melakukan begini-begini, kamu bilangnya begini-begini. Misalnya seperti itu. Tapi subjeknya itu aku. Aku tuh sedih. Ya, aku tuh pinginnya kamu tuh begini-begini. Jadi diawali dengan apa Bunda? Aku. Karena kalau kita cuman mulai dari aku, kita mengkomunikasikan apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita, pikiran dan perasaan kita. Kita nggak ngejudge, kita nggak mengadili dia, nggak menghukumi dia. Kamu pemarah, kamu salah, kamu ini enggak. Maka dia nggak defense, maka dia nggak membela diri. Karena aku cuma mengatakan perasaanku, gitu ya. Boleh kan? Aku punya hak dong. Aku merasa aku dewe yang marah, misalnya gitu boleh. Karena disebutkan, gitu, nggih Bunda. Nah seperti itu. Jadi terima kasih Bunda bisa juga menjadi termasuk langkah yang time out tadi ya, keluar dari situasi. Tapi perlu kita ingat, memungkinkan tidak itu. Kalau kemudian malah membuat suasana menjadi kacau, ya jangan kita lakukan gitu. Nah itu malah pas jenengan misalnya nih kalau ditiru oleh orang lain, pas balik badan malah dilempar misalnya, atau malah diuber malah, itu ya. Kadang ada ya seperti itu ya. Naudzubillahi min dzalik. Gitu Bunda. Nggih, Masya Allah. Matur nuwun sangat Bunda Rani atas masukannya. Mungkin ada lagi, silakan Bunda Aisyah. Oh Bunda doa yang mana Bun? Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika, itu mau dicatat. Oh nggih, nanti saya kirim di grup aja nggih. Nah, biar cepat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nggih, nanti saya kirim Bunda insyaallah. Monggo Bunda Asia, silakan. Nggih. Nggih. Sahabat dekat. Pemarah. Iya, pemarah, emosi. Saya ngomong apa sebetulnya gitu. Padahal saya bukan yang bermaksud seperti itu. Nggih. Jadi saya mikir apa saya yang salah ngomongnya. Nggih. Ya. Ya. Gimana caranya menghadapi orang yang pemarah ya? Ya. Mudah tersinggung. Iya. Iya. Gimana Bunda? Ada yang mau memberi jawaban? Membantu Bunda Asia? Punya sahabat ya Bunda itu ya? Padahal sahabat loh, tapi ngamuan. Ya. Ya, yang pertama nggih. Berdoa. Kirim Fatihah. Masya Allah, bagus sekali Bunda. Nih, jawabannya Bunda. Kirim Fatihah kepada beliau, disebut namanya khusus. Ya, ini iya betul, ini ikhtiar langit ya, berdoa. Sekarang ikhtiar buminya. Ikhtiar langitnya mendoakan ya, kirim Fatihah oh manjur sekali insya Allah. Nah tapi kan berhadapan dengan orangnya ini gimana, gitu maksudnya Bunda pertanyaannya. Pada saat berhadapan ya, pada saat disalah-salahkan, dimarah itu loh. Nah Bunda Asia kan kalau ceritanya sudah akrab ya. Iya sudah Pada akrab. waktu enak-enak ini sebetulnya apa yang membuat kamu tersinggung ya, guyonan. Iya. Pada waktu keadaan enak Nggih. mungkin. Nggih. Nah, saya boleh
memberi ini dikit ya Bunda ya. Jadi gini, kalau ada orang seperti itu, sampai Bunda melabel dia pemarah, artinya apa pemarah itu? Marah itu menjadi kebiasaan, sampai menjadi identity dia. Nah, kita tuh hati-hati loh, Identity itu maksudnya gini, sampai menjadi karakter ya. Jadi saya marah, loh, saya nggak marah, saya ini Kastini. Gitu. Kita, mama marah, hati-hati, perlu diselipi kata sedang. Mama sedang marah, karena kalau mama marah, ganti namanya itu. Namanya dari misalnya Lani menjadi marah, gitu. Bulani jadi Bu Marah. Lah, kalau sudah ada sebut kata pemarah, artinya dia udah kebiasaan marah banget gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari bahwa dia ini, kalau yang seperti itu berarti dia punya masalah, ya kan? Yang enggak selesai, belum selesai dalam dirinya. Ya, itu yang perlu kita pahami. Jadi kita memahami dia pun. Oh, wong iki ngono punya masalah yang belum selesai, sehingga ketemu siapa saja maka dia itu senggol bacok. Iya, dia sendiri itu ada kemungkinan dia itu mengalami atau biasa melakukan yang namanya anger in tadi, anger in tapi plus anger out juga itu ternyata ya. Jadi anger in tuh ngempet bian-biane itu ya kan, belum selesai, terus kemudian sekarang anger out. Jadi kalau ada marah langsung dilampiaskan gitu kan, langsung nggak pandang bulu, padahal ini sahabatnya loh, sahabat loh dimarahi. Atau mungkin dia punya pikiran bahwa nek sahabat itu gak popo diamuk ya. Padahal kan sahabat juga punya hati ya, punya perasaan juga ya. Nah, jadi benar kata Bunda Lala tadi, nanti kalau sudah kita pahami begitu, perlu ditraktir makan Bun. Terus dijak omong-omongan, sik yo sepurone, aku iki lak sahabatmu gitu ya. Aku kan sahabatmu, lek tak perhatikno sampean iku kok ngene, iku apa sing bisa tak bantu, kayak gitu Bun. Itu insya Allah kalau kemudian dia menjadi berubah, ya tersentuh hatinya, kemudian dia berubah, dia menyadari bahwa ya selama ini, lah ini pada sahabatnya, apalagi yang bukan sahabatnya gitu kan. Nah itu ternyata membuat orang lain nggak nyaman, membuat orang sakit hati dan sebagainya. Dia menyadari itu dan kemudian dia berubah. Itu pahalanya luar biasa Bun. Itu kenapa Bun? Sudah capek. Menghadapinya Iya. Nah ya itu Bun, capek Bunda, capek, tapi maafkan Bunda. Bunda sendiri juga jangan terpengaruh oleh itu. Bunda maafkan, ajak makan, traktir makan. Terus tadi itu ya, tawarkan bantuan. Karena orang-orang yang seperti itu sebetulnya adalah orang-orang yang memang perlu dikasihani Bunda. Perlu dikasihani, perlu dikasih sayangi ya Bunda ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang insya Allah lebih waras gitu kan ya, itu membantu dia gitu insya Allah. Kalau ternyata bantuan kita itu tidak diterima dengan baik, ya sudah ikhlaskan, yang penting kita sudah ikhtiar gitu, sudah berusaha insya Allah gitu ya. Karena yang mengubah, membolak-balikkan hati manusia ya Allah, kita cuma ikhtiar, nggak bisa. Nah gitu ya Bunda ya. Alhamdulillah, jazakillah khairan Bunda Asia, Bunda Endang Oka, Bunda Rani. Cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup nggih insyaallah nggih. Alhamdulillah. Terima kasih bunda-bunda semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Masya Allah, semoga Allah takdirkan kita ya menjadi hamba yang mampu mengelola amarah. Orang yang mampu mengelola amarah itu insya Allah nanti jiwanya itu jiwa yang tenang ya, nafsul mutmainnah insya Allah ya, jiwa yang tenang. Dan nanti mudah-mudahan Allah panggil kita di saatnya tiba nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Astagfirullahaladzim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita dipanggil sebagai hambanya Allah
dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan semuanya, jazakumullah khairan katsira. Bunda-bunda, mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.